Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Renungan kita hari ini didasarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara, bagian ini menceritakan jawaban Tuhan atas doa Paulus, supaya Tuhan mengambil penyakit dari duri dalam daging, yang disebut Paulus seperti utusan iblis yang menggocoh dalam dirinya. Dikatakan bahwa Paulus berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali. Itu menunjukkan bahwa Paulus sungguh-sungguh serius berdoa, memohon agar Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permohonan itu. Apakah berarti Tuhan tidak mengasihi Paulus, hambanya itu? Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Mengapa? Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, kalau saudara berdoa dan Tuhan menjawab demikian, lalu bagaimana sikap saudara? Apakah saudara akan marah? Saudara akan berontak kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Tetapi Paulus tidak demikian. Rupanya Paulus dapat menerima dan bahkan dapat berkata,
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Sungguh luar biasa. Saudaraku, seperti pujian di awal renungan ini yang dinyanyikan oleh pemuda GKI Kuitang, mereka bersaksi melalui pujian. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, apakah beban hidupmu begitu berat? Dan rasanya salib yang kau pikul itu menekan berat. Apa yang saudara lakukan? Syair lagu tadi mengatakan, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Mengapa kita harus menghitung berkat Tuhan satu persatu? Karena kau akan kagum oleh kasih-Nya. Ternyata di topan keras yang melanda hidup saudara, Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya yang besar. Seperti kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tahukah saudara, siapakah pengarang lagu yang indah ini? Lagu Count Your Blessing diciptakan oleh Johnson Ottman Jr. yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat. Sejak kecil ia sudah terbiasa mendengar dan menyanyikan lagu-lagu gerejawi, karena ayahnya seorang penyanyi gerejawi. Johnson Ottman bukan seorang pendeta dan tidak belajar teologi secara formal, namun dapat berkhotbah dan yang bersumber dari Alkitab. Profesi sehari-harinya adalah administrator pada sebuah perusahaan asuransi besar di New Jersey. Tetapi dalam kesibukannya, setiap tahun dia mengarang lebih dari 200 syair lagu, hingga mencapai 5.000 syair lagu. Dan salah satunya adalah Count Your Blessing. Musiknya dibuat oleh Edwin Othelo Excel. Ia termasuk komponis Kristen yang terkenal pada zaman itu. Bagi Johnson Ottman, dia dapat mengkhotbahkan Injil melalui karya-karyanya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, lagu Count Your Blessing ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saat kita sulit menghadapi masalah, saat menghadapi dampak pandemi COVID-19, seperti badai tiupan keras yang melanda hidup kita. Apakah kita cenderung hanya untuk memikirkan masalah saja, mengasihani diri, menyalahkan orang lain, dan bahkan marah kepada Tuhan? Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena barangkali kita merasa badai itu memporak-porandakan rencana kita, pekerjaan kita, keluarga kita, gereja kita, dan masyarakat kita. Kapan berakhirnya pandemi itu? Kita tidak tahu. Saudaraku, lagu Count Your Blessing ini mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita kepada berbagai berkat Tuhan yang sudah dan sedang dicurahkan bagi kita. Ya, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Maka kita akan tercengang, kita akan kagum betapa sesungguhnya Tuhan Allah jauh lebih besar dari segala kesulitan dan masalah kita, jauh lebih besar dari segala persoalan COVID-19. Bahkan kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Sejalan dengan itu, kita terpanggil mendukung usaha pemerintah kita. Di tengah pandemi yang belum berakhir ini,
kita menjalani masa transisi menuju new normal atau normal baru. Dengan penuh kesadaran, kita menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan yang baru. Mari kita terus berjuang dan tidak lupa menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita pasti lega dan dapat terus bernyanyi berbahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya senang dan bersyukur kepada Tuhan jikalau di tengah krisis, penderitaan, dan duka cita sekalipun, saudara dapat menghitung berkat Tuhan satu persatu. Sehingga saudara tercengang, saudara kagum, dan saudara tetap mengasihi Tuhan. Dan saudara akan tetap setia menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami memohon belas kasihan-Mu bagi kami yang sedang menghadapi dampak badai COVID-19. Kehadiran-Mu di tengah-tengah penderitaan, ketidakberdayaan masyarakat kami sangatlah dibutuhkan. Dan mampukanlah kami menghitung berkat Tuhan satu persatu, sehingga kami tercengang dan kami kagum akan kebesaran kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan di tengah krisis pandemi yang belum berakhir ini, mampukanlah kami juga menjadi penyalur berkat Tuhan bagi sesama kami. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Count your blessings to them one by one. Count your blessings, you are God.